Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya saya menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Makanan yang kita makan tidak selamanya berguna bagi tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat organ-organ tubuh yang sangat berperan penting dalam proses pencernaan, di mana antara organ yang satu dengan yang lainnya sering berkaitan. Jika ada salah satu organ yang mengalami gangguan, maka sistem pencernaan di dalam tubuh manusia tidak akan berlangsung secara optimal. Kita mengetahui bahwa tidak ada satu individu yang dapat bertahan hidup tanpa adanya organ sistem pencernaan, karena setiap pencernaan merupakan hal yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan memiliki fungsi sebagai menyediakan makanan, air, dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh melalui proses pencernaan. Nah, selanjutnya itu ada proses pencernaan. Apa sih itu proses pencernaan? Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya merupakan organ satuan sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu sebagai memecah bahan-bahan makanan menjadi sehari-hari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan mekanis. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama itu proses mekanis, yang kedua itu proses kimiawi. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu proses mekanis. Nah, di sini proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan makanan yang terjadi di dalam lambung. Nah, yang kedua itu proses kimiawi, yang artinya itu pelarutan dan pemecahan pencernaan dengan mengubah makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan. Selanjutnya itu ada proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Selanjutnya itu ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Selanjutnya deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Selanjutnya itu ada digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Yang kelima itu ada absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di tubuh halus, terjadi di usus halus. Yang terakhir itu ada defekasi, yang artinya pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, makanan yang kita makan tidak dapat langsung terserap oleh tubuh dan digunakan oleh alat-alat tubuh kita agar dapat diserap oleh sel-sel janjet usus. Makanan harus dicerna terlebih dahulu oleh alat-alat pencernaan. Organ-organ yang membentuk saluran pencernaan terdiri dari pertama itu mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi.
Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi. Gigi itu berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Di gigi membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan. Selama pertumbuhan dan perkembangan, gigi manusia mengalami perubahan dan perkembangan. Mulai dari gigi susu, gigi tetap, gigi pertama pada bayi dimulai saat usia 6 bulan. Gigi pertama ini disebut gigi susu. Pada anak berusia 6 tahun, gigi berjumlah 20 dengan susunan sebagai berikut. Gigi seri berjumlah 8 buah berfungsi memotong makanan. Gigi taring berjumlah 4 buah berfungsi merobek makanan. Gigi geraham kecil berjumlah 8 buah berfungsi mengunyah makanan. Struktur luar gigi terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu mahkota gigi, yang kedua itu akar gigi, yang ketiga itu ada leher gigi. Selanjutnya ada lidah. Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat perasa makanan. Kenapa lidah berfungsi sebagai alat perasa makanan? Karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitel yang banyak mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Sebagai indera pengecap, pada permukaan lidah terdapat beberapa sel saraf perasa. Yang pertama itu bentuk papila, yaitu papila pungiformis, papila piliformis, dan papila circumvallata. Lidah dapat merespon beberapa rasa, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan asam. Nah, bagian lidah yang merasakan rasa asin itu terdapat bagian lidah yang depan, bagian yang sebelah samping untuk rasa asam, bagian tepi berfungsi sebagai perasa itu merasakan rasa manis, dan bagian lidah yang belakang untuk merasakan rasa pahit. Nah, yang selanjutnya itu ada kelenjar ludah. Terdapat 3 pasang kelenjar di kelenjar ludah. Yang pertama itu glandula parotis, kelenjar alir liur dekat telinga. Kelenjar ini menghasilkan getah hanya berbentuk air. Yang kedua itu ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah bawah rahang bawah. Yang terakhir itu ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah bawah lidah. Nah, yang pertama tadi mulut, yang kedua itu ada teka atau paring. Paring merupakan penghubung rongga mulut dengan kerongkongan. Paring berasal dari bahasa Yunani yaitu paring. Di dalam lengkung paring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limpa yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang, ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang bernama kona. Keadaan teka hubungan dengan rongga mulut dengan perantara yang disebut dengan ismun pausium. Selanjutnya itu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang kurang lebih dari 25 cm yang tipis sebagai jalan lobus dari mulut menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan ini ialah sebagai jalan bolus dari mulut menuju lambung. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah
oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar lobus menjadi basah dan licin. Keadaan inilah yang akan mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebut adanya gerak peristatik. Dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan melingkar. Proses bergerak bolus di dalam kerongkongan menuju lambung adalah sebagai berikut. Sebelum seseorang memulai makan, bagian belakang mulut terbuka sebagai jalannya udara dari hidung. Di kerongkongan, epiglottis yang seperti gelambir mengendur sehingga udara masuk ke paru-paru. Ketika makan, makanan dikunyah dan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Sewaktu makanan bergerak menuju kerongkongan, langit-langit lunak beserta jaringan mirip gelambir di bagian belakang mulut terangkat ke atas dan menutup saluran hidung. Sementara itu, sewaktu makanan bergerak ke arah tutup trakea, epiglottis akan menutup sehingga makanan tidak masuk trakea dan paru-paru, tetapi makanan tetap masuk ke kerongkongan untuk menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk J yang terletak di bawah rusuk terakhir sebelah kiri. Panjang lambung itu sekitar 20 cm, diameternya 15 cm, pH lambung 1 sampai 3,5. Lambung terdiri atas 3 bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama itu bagian atas yang disebut dengan kardiak, merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. Yang kedua itu bagian tengah yang disebut fundus, merupakan bagian badan atau tengah lambung. Nah, bagian yang ketiga itu ada bagian bawah yang disebut pleurus yang berbatasan dengan usus halus. Daerah perbatasan antara lambung dan kerongkongan terdapat otot sphincter kardiak yang secara refleks akan terbuka bila ada bolus masuk. Sementara itu, di bagian pylorus terdapat otot yang disebut sphincter pylorus. Otot-otot ini dapat berkontraksi seperti halnya otot kerongkongan. Apabila otot-otot ini berkontraksi, otot-otot tersebut menekan, meremas, dan mencampur bolus-bolus tersebut menjadi gimus. Sementara itu, pencernaan secara kimiawi dibantu oleh getah lambung. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung di bawah fundus. Sedangkan bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung dan dapat bergenerasi bila cedera. Getah lambung ini dapat dihasilkan akibat rangsangan bolus saat masuk ke lambung. Getah lambung mengandung bermacam-macam zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air. Getah lambung juga mengandung HCl atau asam lambung dan enzim-enzim pencernaan seperti renin, pepsinogen, dan lipase. Asam lambung memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu mengaktifkan beberapa enzim yang terdapat dalam getah lambung. Yang kedua itu menetralkan sifat alkali bolus yang datang dari rongga mulut. Yang ketiga itu ada mengubah kelarutan garam mineral. Yang keempat, mengasamkan lambung pH turun 1 sampai 3 sehingga dapat membunuh kuman yang ikut masuk ke lambung. Yang kelima, mengatur membuka dan menutupnya katup antara lambung dan usus 12 jari. Yang keenam, merangsang sekresi getah usus. Selanjutnya itu ada usus halus.
Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut pil atau jonjot-jonjot usus. Fungsi dari pil ini ialah memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Nah, kamu bisa melakukan eksperimen berikut untuk mengetahui pengaruh lipatan terhadap proses penyerapan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum teres. Usus 12 jari merupakan organ retroperitoneal yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. Adapun pH normal usus 12 jari yaitu berkisar 9. Nah, yang kedua itu jejunum atau usus kosong. Panjangnya itu kurang lebih 7 meter. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Nah, bagian ketiga dari usus halus itu ada ileum atau usus penyerapan. Panjangnya itu berkisar kurang lebih 1 meter. Usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Pencernaan yang terjadi di usus halus kebanyakan bersifat kimiawi. Berbagai macam enzim diperlukan untuk membantu proses pencernaan kimiawi tersebut. Hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam dinding usus halus mampu menghasilkan getah pencernaan. Getah ini bercampur dengan kimus di dalam usus halus. Getah pencernaan yang berperan di usus halus ini berupa cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Selanjutnya itu ada cairan empedu. Cairan empedu berwarna kuning kehijauan. 86% berupa air dan tidak mengandung enzim. Akan tetapi, mengandung mucin dan garam empedu yang berperan dalam pencernaan makanan. Cairan empedu tersusun atas bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada air, yang kedua itu ada mucin, yang ketiga itu ada garam empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar dalam tubuh yang beratnya itu kurang lebih 2 kg. Dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu, tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah penyerapan dan unsur besi dari darah yang telah rusak. Selain itu, hati juga berfungsi membentuk darah pada janin atau pada keadaan darurat. Selanjutnya itu ada getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Getah pankreas mengandung tripsinogen, karbohidrase, pankrease, lipase, pankreas, dan garam NaHCO3. Selanjutnya itu ada getah usus.
Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim seperti berikut. Yang pertama itu sukrase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fibrosa. Yang kedua itu maltase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga itu ada laktase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galakota. Yang keempat itu ada enzim peptidase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Proses penyerapan di usus halus ini dilakukan villi. Di dalam villi ini terdapat pembuluh darah, pembuluh kil, dan sel goblet. Di sini asam amino dan glukosa diserap dan diangkut oleh darah menuju hati melalui sistem vena porta hepaticus. Sedangkan asam lemak bereaksi terlebih dahulu dengan garam empedu membentuk emulsi lemak. Emulsi lemak bersama gliserol diserap ke dalam villi. Selanjutnya di dalam villi asam lemak dilepaskan, kemudian asam lemak mengikat gliserin dan membentuk lemak kembali. Lemak yang terbentuk masuk ke tengah villi, yaitu ke dalam pembuluh kili. Melalui pembuluh kili, emulsi lemak menuju vena. Sedangkan garam empedu masuk ke dalam darah menuju hati dan dibentuk lagi menjadi empedu. Bahan-bahan yang tidak dapat diserap oleh usus halus akan didorong menuju usus besar. Bagian terakhir itu ada usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Zat-zat sisa ini masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlukan oleh tubuh. Air dan garam kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding kolon. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat sisa dengan dibantu bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12. Selanjutnya, dengan gerakan peristaltik, zat-zat sisa ini terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dan pencernaan, yaitu rektum, dan akhirnya keluar dengan proses defekasi melalui anus. Defekasi diawali dengan terjadinya penggelembungan bagian rektum akibat suatu rangsang yang disebut refleks gastrolik. Kemudian, akibat adanya aktivitas kontraksi rektum dan aorta sphincter yang berhubungan mengakibatkan terjadinya defekasi. Di dalam usus besar ini, semua proses pencernaan telah selesai dengan sempurna. Selanjutnya itu ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada gastritis, yang artinya itu peradangan mukosa lambung. Gangguan ini umumnya terjadi terutama pada orang yang berusia lanjut. Yang kedua itu ada konstipasi. Gangguan ini berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan jumlah feses yang kering dan eres pada kolon yang menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan. Ketiga itu ada gangguan pankreatitis, merupakan peradangan dan dapat terjadi baik dalam bentuk pankreatitis akut, berlangsung cepat atau lambat, maupun pankreatitis kronis. Penyebab umum terjadinya pankreatitis ini adalah alkohol dan terlambatnya tonjolan bakteri saluran pengeluaran oleh batu empedu. Yang ketiga itu ada diare, terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar.
Yang ketiga, yang kelima itu ada platus. Masuknya gas C dalam saluran pencernaan. Gas C tersebut berupa udara yang tertelan. Gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.